Presiden Jokowi turun tangan, kehadiran BIN dalam pengungkapan ibu dan anak di Subang. Ada yang menarik perhatian saat penyidik di Polres Subang kembali memeriksa Danu dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, pada Kamis tanggal 28 Oktober dan Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Dalam pemeriksaan tersebut hadir dua perwakilan penting yakni ahli forensik dari Bareskrim Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri, dan perwakilan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Apakah ini berarti Presiden Jokowi turun tangan langsung dalam pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, mengingat BIN langsung diketuai Presiden dalam setahun terakhir? Hal itu dikemukakan Anjas dalam analisa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dalam kanal YouTube Analisa Anjas di Thailand, yang tayang pada Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Seperti diketahui BIN adalah lembaga yang diketuai langsung Presiden sejak setahun lalu. Artinya, pengguna utama adalah Presiden Jokowi sendiri, papar Anjas. Bagi masyarakat awam, kehadiran BIN dalam pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, tentu menarik untuk dipertanyakan. Apakah sebegitu gentingnya hingga urusan negara sampai berhubungan dengan pengungkapan kasus ini, tutur Anjas. Meski kuasa hukum Danu yakni Ahmad Taufan, sebelumnya mengemukakan, baik Sumi Hastri maupun BIN tidak ikut memeriksa Danu saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Namun, menurut analisa Anjas, bukan berarti tidak ada peranan dari mereka. Bisa saja mereka tidak melakukan pemeriksaan secara langsung dengan meminta keterangan kepada Danu, namun bisa saja baik Sumi Hastri maupun BIN bertanya ke penyidik. Khususnya kehadiran BIN dalam pemeriksaan Danu, kehadiran Dr. Sumi Hastri bagi masyarakat awam tentulah tidak akan berpikir aneh-aneh, karena dia pakar forensik yang ikut melakukan otopsi kedua jasad korban Tuti dan Amel pada tanggal 2 Oktober lalu. Mungkin kehadiran Sumi Hastri kali ini, menurut Anjas, mungkin ada pengambulan DNA kepada Danu dan Yoris. Atau mungkin ada beberapa keterangan yang harus diambil secara langsung kepada tim penyidik, yang sifatnya teknis. Sebab, hasil otopsi tidak akan bermakna apapun tanpa ditunjang dengan fakta-fakta atau hasil pemeriksaan tim penyidik, ujar Anjas. Kehadiran perwakilan BIN dalam kasus ini jadi bahan pertanyaan apakah kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut sedemikian ribet sehingga butuh kehadiran BIN. Sesuai Kepres RI nomor 90 tahun 2012 pasal 9 menyebutkan bahwa fungsi BIN adalah penyelenggaraan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di dalam negeri dan luar negeri. BIN dengan CIA levelnya sama. Kenapa BIN datang dalam kasus ini? Mungkin dibutuhkan untuk kemampuan analitik mereka dan pengalaman untuk menyampaikan informasi baik dalam negeri dan luar negeri kepada Presiden, tutur Anjas. Prinsip intelijen adalah apa yang terlihat belum tentu benar, dan apa yang ditunjukkan belum tentu itu yang sebenarnya. Dan apa yang tidak ada, belum tentu itu tidak ada, paparnya. Dalam pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, sekitar 50 saksi sudah diperiksa, otopsi sudah dilakukan 2 kali dan barang bukti, tetapi mengapa belum bisa menemukan 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka? Mungkin inilah mengapa dibutuhkan BIN dengan kemampuan analitiknya, paparnya.